Fajar belum menyingsing, namun suasana pangkalan ojek online di perumahan Villa Taman Bandara Tangerang pada Minggu dini hari sudah berubah mencekam. Agus Tejo, seorang pengemudi ojek online, ditemukan dalam kondisi terluka parah. Sungguh malang nasib Agus. Niatnya untuk melepas lelah di tengah perjuangan mencari penumpang justru berakhir tragis. Ia ditikam saat sedang beristirahat. Sepeda motor yang digunakannya sehari-hari untuk mengais rejeki raib saudara. Begitu pula dengan nyawa yang ikut direnggut tanpa belas kasihan. Rekaman CCTV di sekitar lokasi merekam pelaku pembunuhan Agus sebelum terjadinya penikaman. Terlihat pelaku mengenakan sweater abu-abu dan penutup kepala mendekati pos tempat korban beristirahat. Beberapa menit kemudian, pelaku membawa sepeda motor melaju ke arah sebaliknya. Diduga inilah momen saat pelaku sudah merampas motor milik Agus dan membawa kabur. Pelaku kabur meninggalkan Agus Tejo dalam kondisi luka parah. Selain menikam korban hingga meninggal dunia, pelaku rupanya merampas harta benda korban, sepeda motor, dan ponsel yang jadi andalan korban untuk mencari nafkah sebagai pengemudi ojek online raib dibawa pelaku. Peristiwa tragis yang menimpa Agus Tejo jadi pukulan berat bagi rekan-rekannya sesama pengemudi ojek online. Mereka amat sangat kehilangan sosok Agus yang dikenal ramah dan baik hati. Sifatnya yang hangat bahkan membuat Agus hampir ditunjuk menjadi ketua di base camp ojek online itu. Namun korban menolak, saudara. Selama menjadi pengemudi ojol, Agus memang kerap bermalam di pangkalan ojek untuk sekedar beristirahat sebelum pulang. Ya, itu saya bilang orang-orang baik itu benar-benar baik, termasuk yang mau dijadiin nama anak teman-teman itu ketua di sini gitu. Cuman ya nggak mau jadiin ketua, cuman yang nginep di sini korban. Kadang ya di tempat saya ajak pulang kalau ada temennya. Suasana duka dan kehilangan korban begitu terasa saat doa bersama dan aksi tabur bunga digelar di pangkalan ojol di perumahan Villa Taman Bandara pada Rabu malam. Puluhan pengemudi ojol menaburkan bunga di lokasi tempat rekan mereka berpulang akibat perampokan sadis. Di antara para pengemudi ojol, istri korban juga turut menaburkan bunga. Aksi ini jadi simbol penghormatan terakhir dari komunitas pengemudi ojol atas tragedi yang merenggut nyawa salah satu anggotanya. Di balik jaket ojek online, Agus Tejo adalah tiang penyangga bagi keluarganya. Ia adalah seorang tulang punggung, sosok suami dan ayah yang tak pernah mengeluh demi memastikan asap dapur di rumahnya tetap mengepul. Setiap rupiah yang ia kumpulkan dari jalanan adalah harapan bagi masa depan orang-orang tercinta yang selalu menantinya pulang. Namun kini, saudara, kepulangan yang dinanti itu tak akan pernah ada lagi. Duka mendalam begitu dirasakan Poppy Aprianti setelah kehilangan sang belahan jiwa. Foto pernikahan dengan Agus kini jadi penawar ketika kerinduan melanda hati Poppy.
Ia masih ingat betul komunikasi terakhir dengan sang suami yang mengabarkan jika beras di rumah habis. Saat itu Agus berjanji akan pulang membawa beras. Namun, saudara, janji pulang membawa beras tak bisa ditepati Agus. Kepergian sang suami yang begitu tragis membuat Poppy meminta aparat penegak hukum menghukum pelaku seberat-beratnya. Kehilangan banget kita sebagai keluarganya. Anak-anaknya juga sempat nanyain. Saya cuma ngabarin gini aja sih. Ayah, di rumah beras habis, tolong cariin. Terus dia jawab, ya insya Allah hari ini ayah bawa beras katanya. Terus video call jam 15. Setelah itu udah nggak ada kabar lagi sampai mendengar kabar jam 4 subuh itu. Pelarian pelaku pembunuhan Agus Tejo akhirnya berakhir. Berselang 2 hari, polisi menangkap pelaku yang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Namun karena berusaha melawan petugas, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya terpaksa menembak kaki pelaku. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti, pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Dari penangkapan ini terungkap jika pelaku ternyata sedang kondisi frustasi dan depresi akibat tekanan biaya pernikahan. Sebelum melakukan aksi nekat ini, pelaku diketahui mendapat tekanan dari keluarga terkait biaya pernikahan. Putus asa, ia sempat akan mengakhiri hidupnya, namun niatnya diurungkan setelah melihat sepeda motor milik Agus yang terparkir di pangkalan ojek. Melihat Agus yang tengah tertidur pulas, pelaku yang sudah diselimuti rasa putus asa, kemudian berniat merampas motor korban. Ia kemudian merogoh saku korban untuk mencari kunci motor. Namun saudara, aksinya terpergok oleh korban. Pelaku yang panik dan sudah gelap mata akhirnya membunuh korban dan merampas ponsel dan motor. Motifnya adalah motif ekonomi. Namun setelah kita dalami, yang bersangkutan ini, tersangka, dia ada tekanan untuk menikah. Karena yang bersangkutan ini merasa kebingungan dari mana dia harus mencari nominal tersebut, uang dengan nominal tersebut. Sehingga pada awalnya yang bersangkutan ini, dia membawa pisau ini awalnya niatan untuk melakukan bunuh diri. Di perjalanan dia melihat ada seorang ojol, korban, sedang tertidur pulas, dan di depannya itu ada motor PCX yang tergeletak begitu saja. Jadi muncul niatan dia untuk mengambil motor tersebut. Penangkapan pelaku perampokan dan pembunuhan Agus Tejo, seorang pengemudi ojol, diapresiasi oleh rekan-rekan korban sesama pengemudi ojek online. Mereka akan mengawal kasus ini dan berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah berhasil menangkap pelaku pembegalan sekaligus pembunuhan yang terjadi terhadap teman kami, dan kami meminta pihak kepolisian menghukum pelaku seberat-beratnya dengan hukum yang berlaku di negara ini. Kami dari ojek online seluruh wilayah bandara akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Sebuah akhir yang teramat memilukan bagi sosok yang hanya ingin membawa pulang sesuap nasi untuk keluarga di rumah. Kini sang pejuang nafkah telah tenang dalam keabadian. Sementara bagi pelaku tak ada pernikahan indah yang menanti di depan mata, melainkan dinginnya jeruji besi dan ancaman hukuman berat atas aksi kejinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.